hari ini kita bertemu kembali di ibadah online sekolah minggu. Jadi, sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu, kita harus mempersiapkan yang pertama. Mempersiapkan hati. Ya, dipersiapkan ya hati adik-adik untuk memuji Tuhan. Yang kedua, persiapkan Alkitab. Jangan lupa Alkitabnya disiapkan. Dan yang ketiga, jangan lupa mempersiapkan persembahan. Uang persembahan di tangan kanan atau tangan kiri ya? Tangan kanan. Jadi sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Mari adik-adik kita bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hitam maras niroha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hitam maras niroha. Sadarion, hari ini Tuhan. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita menyiapkan hati dan juga pikiran. Kita akan bersaat teduh sejenak, dipimpin oleh mama atau papa di rumah. Salam adik-adik, berjumpa kembali di kebaktian sekolah minggu online. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu pembuka, Ku Masuki Gerbangnya dengan hati bersyukur 2 kali. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Semangat ya! Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ayat yang kedua, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya
bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Kami masih bisa berkumpul Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu dengan kebaktian online ya Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau yang memimpin sehingga kami bisa mengerti Tuhan atas segala firman-Mu dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Pimpin kami Tuhan supaya kami dengan penuh semangat bersukacita memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan, kesehatan ya Tuhan, supaya kami bisa selalu bersekolah, mendapatkan pendidikan yang baik. Engkau juga yang memberkati orang tua kami, saudara kami, para halado, guru, sekolah minggu, abang dan kakak kami Tuhan, semuanya Engkau yang memberkati, supaya mereka tetap sehat, supaya mereka tetap semangat dalam sehari-hari ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Ampuni Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bernyanyi dari buku ND 214. Sonang di lambung Yesus. Yang semangat. Sonang di lambung Yesus. Sonang narotusi. Unang behoma biar. Lauman dapotoni. Totong di jalan Yesus. Sai Roma Adik-adik, hukum Taurat kita hari ini, hukum pertama dan artinya, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Artinya, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Kita ulang lagi ya adik-adik. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengenal epistel, mari kita bernyanyi Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Aku gereja, kau
sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Ya adik-adik, mari kita membaca epistel kita yang diambil dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Ayat yang ke-10, dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Ayat yang ke-11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ayat yang ke-12, entahkah seorang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ayat yang ke-13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ayat yang ke-14, jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ayat yang ke-15, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ayat yang ke-16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ayat yang ke-17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menyimpannya dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sebelum pengakuan iman rasuli, mari kita bernyanyi dari lagu Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah Dengar Doa. Mari kita bernyanyi adik-adik. Bang Philip. Oke, Kak. Yesus
Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, selamat ulang tahun bagi adik-adik kami yang berulang tahun dari tanggal 31 Agustus sampai dengan 6 September. Kakak dan abang berdoa agar adik-adik selalu diberkati dengan kesehatan, kepintaran, menjadi anak-anak yang patuh pada orang tua, serta takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Yang kedua, PHBS. Mari adik-adik kita melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara yang pertama, menghindari kerumunan. Yang kedua, tidak berjabatan tangan. Yang ketiga, jaga jarak. Kemudian, bekerja, belajar, dan ibadahnya di rumah saja. Serta jangan lupa memakai masker kemanapun adik-adik pergi. Dan jangan lupa berdoa ya adik-adik, agar kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus. Pengumuman yang ketiga, kreativitas. Adik-adik, jangan pernah bosan ya untuk membuat kreativitas dan juga mengirimkannya ke WhatsApp grup orang tua ataupun mention di Instagram Sekolah Minggu HKBP Perumnas. Kakak tunggu kreativitasnya ya. Pengumuman yang keempat, persembahan pujian adik-adik. Adik-adik melihat kan, minggu lalu ada persembahan pujian dari teman kita, Sinta Boruhutahayan. Adik-adik juga bisa loh, seperti Sinta, mengirimkan persembahan pujiannya. Caranya bagaimana? Caranya adik-adik boleh mengirimkan persembahan pujiannya melalui WhatsApp grup orang tua atau mengirimnya ke kakak guru sekolah minggu. Yuk adik-adik, jangan malu untuk mengirimkan videonya ya. Boleh bernyanyi, boleh sambil bermain gitar, ataupun juga bermain piano sambil bernyanyi. Ditunggu ya video persembahan pujiannya agar bisa dimasukkan dalam ibadah sekolah minggu depan. Pengumuman kita yang terakhir adalah pemenang kuis yang akan disampaikan oleh kakak-kakak dari seksi Litbang. Halo adik-adik. 2 minggu lalu kakak menyebarkan buletin sekolah minggu yang perdana. Apakah kalian semua sudah membacanya? Pinter. Untuk yang mau membaca lagi atau belum membaca, bisa minta mama papa untuk bukakan linknya dan kalian bisa baca informasi di sana setiap saat. Oke, kalian tahu kan dalam buletin sekolah minggu yang kemarin ada kuis yang berhadiah. Kalian tahu nggak adik-adik, hadiahnya itu perlengkapan kesehatan yang sedang kita butuhkan. Seperti 1 set masker kain, lalu hand sanitizer, dan juga ada face shield.
Nah, kakak ambil 3 pemenang ya. Kalian sudah siap? Oke, pemenang yang ketiga dari kelas besar yaitu El Shaddai Borusianturi. Selamat. Pemenang yang kedua dari kelas kecil yaitu Claudia Borusimomora. Selamat. Dan yang pertama, pastinya ia yang tercepat dan yang terbenar. Dari kelas kecil lagi loh adik-adik, siapa ya? Oke, yang juara pertama memenangkan kuis berhadiah di buletin sekolah minggu perdana yaitu Immanuel Mani. Hore, selamat ya untuk semuanya yang menang. Tapi semua adik-adik sekolah minggu di HKBP Perumnas Tangerang adalah adik-adik yang pinter dan hebat-hebat. Nah, adik-adik, hadiah akan dikirimkan ke rumah kalian melalui seksi lead Bang. Ada Kak Rena, ada Kak Hana, dan juga ada Kak Ervina. Oke adik-adik, sekian pengumuman kakak hari ini. Untuk yang tidak menang, jangan kecil hati ya. Kalian bisa berkesempatan untuk ikut kuis-kuis berikutnya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dah. Mari adik-adik kita bersama-sama bernyanyi lagu Kidung Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ayat kedua ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ayat ketiga, kita sambil bangkit berdiri ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena berkat dan kasih karunia-Mu sampai dengan hari ini dan kami masih diberikan kesehatan. Tuhan Yesus, kami sudah bernyanyi dan mengucap syukur, kiranya sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan hati untuk kami mau belajar tentang firman Tuhan dan berkati juga untuk kakak guru sekolah minggu yang akan memberikan firman Tuhan kepada kami. Berkati kami agar kami bisa mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama ya. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Adik-adik, pada zaman dahulu kala, biasanya sebuah kerajaan akan membangun tembok yang sangat besar dan tinggi, dan ini akan dibangun mengelilingi kerajaan mereka.
Ini dibuat dari batu-batu yang besar dan kuat, dan itu disusun sampai tinggi, dan ini bertujuan untuk melindungi para anggota kerajaan, bahkan rakyat mereka dari setiap serangan musuh. Semakin tinggi dan kuat tembok dibangun, maka mereka akan semakin merasa aman karena mereka akan lebih merasa dilindungi dari segala hal apapun yang menyerang mereka. Di kitab Mazmur ini mengatakan bahwa seorang Daud, dia berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Kita melihat bagaimana Daud dikejar-kejar oleh seorang Saul yang punya tentara yang sangat banyak dengan tujuan untuk membunuh Daud. Tetapi dia berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Dia tetap merasa aman dan tentram dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, karena dia tahu bahwa Tuhan lebih kuat, lebih besar, dan lebih mampu melindungi Daud dari serangan hal apapun di dunia ini. Di Mazmur 18 dia juga berkata bahwa aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Nah, si Daud bagaimana dia melukiskan Tuhan adalah sesuatu yang sangat besar dan kuat yang akan melindungi dia. Bukit batu, kubu pertahananku, penyelamatku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisai, bahkan dia bilang kota bentengku. Tahu nggak arti benteng? Mungkin adik-adik udah tahu apa artinya benteng. Itu adalah yang melindungi kita dari serangan musuh. Dan itu Daud katakan bahwa Tuhanlah tempat dia berlindung. Ini kakak akan menunjukkan satu gambar seekor hewan kecil yang dia tinggal di dalam gunung batu. Nah, ketika hewan kecil ini masuk ke dalam gunung batu, mereka akan terlindung dari serangan musuh apapun yang ada di luar. Mungkin ketika mereka mencari makan di luar, tapi seekor singa misalnya datang untuk menyergap dia, dia akan cepat lari masuk ke dalam gunung batu ini. Dan seberapa kuat pun singa untuk mengejar dia, atau seberapa kuat pun singa untuk mencengkram dia, dia tidak akan pernah bisa mengambil hewan kecil ini ketika dia sudah masuk ke celah-celah gunung batu ini. Nah, demikianlah kita adik-adik, ketika kita sudah ada dalam lindungan Tuhan, sudah ada dalam naungan Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita aman, hidup kita tentram, dan terlindung dari segala hal apapun di dunia ini yang bisa merusak kita. Nah, ketika kita tahu bahwa Tuhan Allah yang sangat mulia itu, yang sangat agung dan besar itu, pencipta langit dan bumi, melindungi kita, kita tahu bahwa kita aman dan terlindung dalam naungannya. Adik-adik, bagaimana kita tahu bahwa Allah yang pencipta langit dan bumi itu melindungi kita? Seperti yang di Mazmur tadi katakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Kakak mencatat ada 3 hal yang harus kita tahu.
Yang pertama adalah percaya. Percaya bahwa Allah itu walaupun kita nggak bisa melihat dengan mata, tapi kita tahu bahwa Dia melindungi kita. Sama seperti hewan kecil tadi, ketika dia tahu tempat perlindungannya adalah gunung batu tadi, dia akan lari ke sana dan berlindung di sana. Dan di sana dia boleh aman. Bukan dia yang membangun batu, bukan dia yang menimbun batu di sana, tapi dia hanya berlari ke sana dan dia aman di sana. Sama seperti kita ketika kita tahu Tuhan adalah tempat kita berlindung dan kita percaya Dia ada untuk melindungi kita, maka itu Tuhan perhitungkan menjadi kebenaran. Nah, yang kedua adalah berdoa. Berdoa adalah cara menunjukkan diri kita bahwa kita sangat tergantung kepada Tuhan. Tidak mampu melakukan hal apapun tanpa bergantung kepada Tuhan. Jadi doa adalah kerendahan hati kita memohon kepada Allah untuk melindungi kita. Terus yang ketiga adalah bersyukur. Dan kalau kita tahu selama ini pun kita ada sampai hari ini, itu hanya karena perlindungan Tuhan untuk kita masing-masing. Tuhan menyediakan keluarga, ada mama, ada papa, ada saudara-saudara yang saling bersama-sama melindungi satu sama lain. Itu adalah bentuk penyediaan Tuhan atau bentuk perlindungan Tuhan untuk kita masing-masing. Adik-adik, jadi mulai dari sekarang kita tahu dan percaya bahwa Tuhan adalah tempat kita berlindung dan kita boleh bergantung penuh kepada Dia melalui doa kita dan boleh bersyukur sampai hari ini pun kita ada karena Dia. Demikianlah firman pada pagi hari ini. Biarlah ini boleh menjadi renungan adik-adik dan kakak sendiri juga dan membuat kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Allah kita. Ayat istimewa kita pada hari ini diambil dari Mazmur 91 ayat 2b. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sekali lagi kita baca bersama-sama dari Mazmur 91 ayat 2b. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih juga karena Engkau telah memberkati Kakak Ervina yang sudah menjelaskan firman Tuhan. Tuhan yang baik, terima kasih karena Engkau telah menjadi perlindungan untuk kami. Kau selalu menjaga kami di setiap saat kami sedang gembira, sedih, dan senang. Engkau selalu menjaga kami saat kami sedang sakit. Kau selalu ada di dalam hidup kami. Kami aman besertamu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1 dan 2 di badai topan dunia. Mari Bang Philip dan Kak Sandi. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta,
Adik-adik yang terkasih, kita akan menutup ibadah kita. Untuk itu kita berdiri, kita akan berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nyalah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Halo adik-adik, kita akan membuat kreativitas yaitu kertas cilukba. Nah, ini tentang Tuhan Yesus telah menenangkan badai. Nah, apa aja sih yang harus dipersiapkan? Ada krayon, ada lem, ada spidol, ada pulpen atau pensil, dan ada kapas dan kertas ya. Oke, kita mulai cara melipat bagian kertas. Yang pertama, adik-adik harus melipat menjadi 2. Lalu dilipat lagi sebelah kiri seperti ini. Nah, dilipat lagi yang sebelah kanan ke bagian tengah. Diratakan ya. Setelah itu, bagian yang dalam itu dilipat lagi adik-adik. Seperti ini. Oke. Nah, sebelah kanan juga sama ya. Dilipat ke dalam. Diratakan lagi. Nanti hasilnya seperti ini. Seperti ini ya. Nah, setelah dibentuk kertas cilukbanya, adik-adik boleh mengambil pensil untuk menggambar ya. Digambar lautnya atau perahunya dan bagian dalam. Seperti ini. Nah, setelah digambar, diwarnain ya adik-adik. Nanti kurang lebih seperti ini. Kapasnya nanti bisa digunakan untuk awannya ya. Nah, seperti ini. Nah, cara membuka kertas cilukbanya seperti ini. Bisa nanti berdiri seperti ini. Nah, jadi di adik-adik, selamat mencoba. Semangat! Nah,
adik-adik, ibadah online kita sudah selesai. Jangan lupa ya adik-adik untuk kreativitasnya men-share ke grup orang tua WA atau ke Instagram Guru Sekolah Minggu. Jadi jangan lupa, sampai bertemu di minggu depan. Dadah, Tuhan memberkati.